Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Atta Ruhyat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu pembahasan tentang encapsulation atau dalam bahasa kitanya itu adalah pembungkusan. Pada pembahasan kali ini yang akan dibahas cuma 3 hal, yaitu pertama tentang pengertian dari encapsulation itu, kemudian yang kedua tentang pengendalian akses pada kelas, dan yang ketiga adalah hak akses. Di sini ada beberapa standar kompetensi yang saya buat. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mendefinisikan tentang pengertian encapsulation. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengerti kendali akses terhadap kelas. Ya, yang ketiga, mahasiswa dapat mengerti perbedaan tentang hak akses yaitu private, public, dan protected. Terus mahasiswa dapat memahami bentuk encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek, dan mahasiswa dapat mengimplementasikan encapsulation ke dalam kasus yang berbeda. Langsung saja ke pembahasan. Apakah masih ingat encapsulation? Dibahas pada pertemuan kedua tentang konsep dalam OOP. Nah, di sini sudah dijelaskan kembali tentang pengertian encapsulation ya, diingatkan kembali lah. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa salah satu keistimewaan dalam pemrograman Java itu adalah pengkapsulan. Pengkapsulan itu adalah menyembunyikan struktur objek dalam suatu kerangka yaitu kelas. Jadi intinya ada penyembunyian struktur objeknya. Dan ketika kita berbicara struktur objek, berarti objek itu ada dua. Ada atribut dan metode. Kelas akan menutup rapat baik data maupun kode. Seperti itu. Jadi dengan kelas itu, kode program itu baik datanya dan kodenya itu akan ditutup. Jadi orang itu tidak sembarangan akan bisa melihat kodenya. Jadi sekali lagi di sini dikatakan bahwa pengkapsulan itu adalah menyembunyikan struktur objek dalam suatu kerangka yaitu kelas. Yang perlu dipahami adalah struktur objek itu adalah ada dua, ada atribut dan metode. Mungkin kita langsung saja ke contoh ya, karena intinya pengertian dari encapsulation itu adalah yaitu hampir mirip dengan kelas sebenarnya gitu ya. Nah, maka di sini kita langsung saja ke contoh biar lebih memahami contoh pada programnya. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan kembali tentang kerangka kerja dari pemrograman Java, yaitu adalah kelas, ada atribut dan metode. Bisa dilihat seperti ini. Ya, masih ingat ini apa? Ini adalah prosedur. Ini apa? Ini function, gitu ya. Nah, di sini yang akan dibahas selanjutnya adalah kendali terhadap kelas. Tugas kelas adalah untuk menyembunyikan informasi yang tidak diperlukan oleh pemakai. Jadi intinya apa? Sebenarnya pemakai itu hanya tahu area kerjanya saja. Untuk kelasnya sebenarnya tidak usah tahu. Cuman karena kita mempelajari pemrograman berorientasi objek itu, maka kita harus tahu dari sudut pemakai dan pembuat di sini ya. Nah, ada 3 macam pemakai kelas. Pertama, kelas itu sendiri, pemakai umum, dan kelas turunan. Jadi lebih kepada di sini adalah private, ini adalah public, dan ini adalah protected gitu ya. Nah, yang pertama ada private. Apa sih private itu? Private digunakan untuk memberikan hak akses data hanya kepada kelas yang bersangkutan saja. Berarti dalam lingkup kelas itu saja gitu ya. Artinya, kelas-kelas turunan maupun lingkungan luar di dalam program tidak diizinkan untuk mengakses data tersebut. Jadi intinya hanya buat internal saja gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan istilah private, berarti data tersebut baik itu prosedur ataupun variabel tersebut hanya bisa diakses pada kelas itu saja. Tidak bisa diakses oleh kelas turunan, baik kelas lainnya. Dalam pemrograman Java, untuk menentukan data tersebut bersifat privasi, maka harus menggunakan kata kunci ini, private. Ya. Secara default, jika tidak menuliskan tingkat akses dalam pendeklarasian data dalam sebuah kelas, maka data-data tersebut akan dianggap data private. Jadi maksudnya gini, kalau rekan-rekan misalkan membuat seperti variabel string nama. Nah, ketika di depannya itu tidak ada hak aksesnya, tidak mencantumkan public, protected atau private, nah itu kedeteknya itu private bisa itu. Nah, itu untuk hak akses pertama. Nah, sekarang kita berbicara hak akses kedua adalah public. Nah, tingkat akses ini dapat diakses oleh fungsi anggota kelas itu sendiri, lingkungan luar, dan fungsi anggota kelas turunan.
Jadi karena sifatnya umum, berarti ketika ada variabel dan metode kita beri hak akses publik, berarti bisa diakses oleh semua kelas yang ada pada program tersebut. Suatu kelas agar bisa diakses dari luar kelas, misalkan dalam fungsi main, perlu mempunyai hak akses publik. Nah, ini juga sama, ketika misalnya ada kelas baru, kelas main, dan ingin bisa diakses kelas yang lain di area main tersebut, misalkan kelasnya itu beda. Kan kalau yang contoh yang tadi, kelas mainnya itu di dalam kelasnya ya. Nah, tapi bisa juga sebenarnya kelas mainnya itu dipisah. Jadi ada 2 kelas. Nah, ketika misalkan di kelas main itu ingin bisa mengakses kelas tersebut, nah kita gunakan public. Nah, dalam Java untuk menentukan data tersebut bersifat umum, maka harus menggunakan kata kunci nih, public ya, seperti itu. Nah, ini untuk hak akses yang kedua. Baik ya, di sini ada hak akses yang ketiga adalah protected. Tingkat akses ini digunakan untuk memberikan hak akses terhadap data dalam suatu kelas, sehingga data tersebut dapat diakses oleh kelas turunannya. Namun lingkungan luar di dalam program masih tetap tidak bisa diberi hak untuk mengaksesnya. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, protected ini hak akses yang diberikan khusus kepada kelas turunan. Jadi ketika kita memberikan hak akses protected pada kelas induk misalkan seperti itu, nah ini bisa diakses oleh kelas turunan. Nah, maka untuk membuat kalau rekan-rekan ingin membuat hak akses seperti itu, maka gunakan kata protected. Nah, itu tentang hak akses. Nah, kita langsung saja ke pemahaman contoh kode programnya. Nah, di sini sudah diberikan ini ya. Nah, encapsulation seperti ini. Ada pembungkusan. Ini ada sebuah kelas sepeda motor. Di sini ada encapsulation pembungkusan. Ini dikatakan sebagai variabel. Ini adalah prosedur input merek. Ada prosedur input tipe. Input tipe. Kemudian ada di sini ada function tampil merek, function tampil tipe, dan yang lainnya. Nah, ini dibalut dalam bentuk encapsulation. Inilah yang dikatakan sebagai pembungkusan. Nah, terus di sini ini area mainnya, public status void main, berarti area kerja kita itu di sini. Ketika kita ingin memanggil baik itu para variabel dan prosedur dan function yang ada di dalam kelas itu, nah kita harus menggunakan ini di area main, area kerjanya. Nah, ini kan untuk mendefinisikan objek itu seperti ini. Ini nama kelasnya sepeda motor. Motor sama dengan sepeda motor. Nah, misalkan sekarang kalau tadi itu MX, di sini sekarang diganti jadi motor. Bisa seperti ini. Nah, baru kita bisa memanggil metode-metode yang ada pada kelas tersebut. Nah, ini seperti ini nih. Input merek, tipe, input harga. Begitupun ini nih. Misalkan ini nih, system.out.println. Nah, ini itu adalah untuk mencetak layar. Merek, motor, tampil merek, tampil tipe, sampai tampil harga. Nah, berarti akan ditampilkan. Nah, maka ketika kode program ini sudah diketikkan, maka hasil akhirnya seperti ini. Ada rincian motor, merek Yamaha, tipe, ada tangki, ada harga, seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Jadi intinya ketika dua slide ini diketikkan kode program ini, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini ada evaluasi diri untuk melatih pemahaman rekan-rekan dalam memahami konsep encapsulation ya dalam pemrograman Java. Maka di sini ada latihan implementasikan encapsulation ke dalam kelas barang dengan jenis barang yang diambil, misalkan buku gambar, disesuaikan, maksudnya boleh tidak jenis barang buku gambar saja, bisa buku tulis atau yang lainnya ya. Yang mana memiliki kode nama HPP, harga jual dan stok, serta jumlah jual. Yang diminta pada kasus ini adalah memunculkan stok sekarang, total bayar, dan laba. Mekanisme yang digunakan yaitu input, hitung stok, hitung total, hitung laba, dan tampil. Nah, maka di sini hasil akhirnya seperti ini. Ya, dengan contoh yang tadi sudah diberikan, silakan dicoba implementasikan dalam studi kasus ini sebagai evaluasi, yang dimana outputnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa diberikan pada pembahasan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih, diakhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.